Sudah lebih dari 6 bulan, masyarakat dunia termasuk Indonesia berada dalam kondisi pandemi akibat virus COVID-19. Bahkan, sebagian masyarakat dari segala kalangan merasa tahun 2020 begitu cepat berlalu. Hal tersebut karena COVID-19 turut mengubah berbagai sisi kehidupan. Kesehatan adalah hal utama yang menjadi dampak, bukan main-main. Kasus positif COVID-19 per 24 Oktober 2020 tercatat 385.980 kasus. Ini mengkhawatirkan, namun bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Kemudian dampak yang sangat terasa adalah ekonomi. Negara-negara terpaksa melakukan resesi. Di tengah kondisi ini, pemerintah sigap memberikan berbagai bantuan dan berharap masyarakat Indonesia dapat bangkit, produktif, dan aman COVID. Berikut pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID. Kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Sekali lagi yang penting, masyarakat produktif dan aman dari COVID. Pola pikir positif menjadi syarat utama yang harus kita miliki untuk menghadapi pandemi yang belum tentu kapan berakhirnya. Pendengar, jika pikiran kita positif akan membawa kita untuk melihat dan mencuri berbagai peluang, di antaranya berbisnis. Berikut kita dengar cerita peluang bisnis yang dilakukan oleh Razib, Marlina, dan Teti. Muhammad Razib, salah satu karyawan swasta, menyatakan selama pandemi COVID-19, ia melatih kemampuan atau skill baru, yaitu memasak. Nasi jeruk parbing, salah satu masakan yang berhasil ia ciptakan. Makanan ini pun ia pasarkan mulai dari orang terdekat seperti keluarga dan teman di media sosial. Peluang positifnya itu banyak sekali ya. Kita bisa menyalurkan hobi, terutama hobi masak. Saya sangat suka dengan memasak. Dari hobi ini maka terciptalah nasi jeruk parbing. Saya coba untuk membuat suatu menu yang awalnya terpikir bagaimana jika menu nasi jeruk ditambah dengan lauk pauk yang enak, itu akan menjadi suatu produk makanan yang dapat disukai masyarakat. Banyak ya masakan lain yang saya buat di masa pandemi seperti rendang. Terusnya kemarin Idul Fitri saya bikin opor, ayam goreng mentega, kemudian sampai saya mencoba membuat sate taichan. Jadi selama pandemi ini memang saya sering mencuri-curi waktu untuk membuat menu-menu yang baru. Pesan untuk masyarakat agar bangkit dan produktif itu kita harus selalu berpikir positif. Saat ini kan kita sudah banyak bisa berjualan secara online, kita bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, atau kita bisa dengan koneksi pertemanan kita dengan WhatsApp kita jualan. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa bangkit dengan, apalagi bisnis-bisnis UKM kecil itu bisa lebih berkreatif lagi dengan masakannya. Ayo kita bangkit melawan COVID. Berbeda dari Razib, Marlina Irdayanti, jurnalis, mengaku melihat peluang dari usaha sewa permainan juga perlengkapan bayi dan balita. Usaha yang bernama Suyo Kids ini berhasil menyita perhatian terutama para orang tua milenial yang membutuhkan mainan bagus dan menyenangkan untuk menemani buah hatinya selama di rumah aja. Awal mulanya Suyo Kids itu waktu adanya pandemi, kebetulan kan anak aku tuh
di daycare gitu. Jadi aku kerja sebelum berangkat tuh pasti aku taruh dia di daycare dulu bisa main. Nah, gara-gara ada COVID kan daycare-nya libur jadinya ya. Nah itu tuh kasihan aja gitu, anak tuh jadi bosen di rumah apa segala macem, kayak mainnya itu lagi, ujung-ujungnya akhirnya dia main handphone lagi, lihat YouTube lagi. Awalnya aku sendiri adalah orang yang sewa mainan gitu ke orang lain. Targetnya yang jelas pastinya orang tua yang masih punya anak kecil. Maksimal itu usianya 7 tahun. Karena mainan-mainan yang seperti itu kan pasti ada beban maksimum yang bisa dinaikin anak-anak ya. Nah, target kita tuh nggak cuma ke anak-anak, nggak cuma mainan, tapi juga para orang tua yang masih punya bayi. Jadi saya juga sewain baby stuff. Pesannya buat masyarakat, pandemi ini kita nggak tahu kapan akan selesai. Kalau pengen pandemi cepat selesai, ya ikutin deh nih protokol kesehatannya dengan baik supaya benar-benar bisa memutus rantai penularan virus COVID-19 ini. Nah, untuk bangun dari kondisi seperti ini supaya bisa tetap lebih produktif, supaya nggak mikir terus kapan ya selesainya nih pandemi nih, supaya bisa kayak dulu lagi. Kondisi ini tuh justru bikin kita jadi melihat apa sih sebenarnya yang kemampuan yang kita punya sampai akhirnya kita tuh bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif, yang lebih kreatif, yang akhirnya tuh bisa memberikan penghasilan tambahan. Jadi nggak perlu jadi pesimis, nggak perlu jadi harus nyalahin keadaan. Lihat deh sekeliling kita tuh pasti ada aja peluang sekecil apapun itu bisa dipakai untuk lebih produktif. Jangan pernah kita menyerah. Selanjutnya Teti, seorang guru TK di Pamulang, Tangerang Selatan, mengaku mendadak jadi senang berjualan apapun, mulai dari peralatan dapur hingga baju anak. Teti mendapatkan keuntungan sekitar 10% dari setiap hasil jualannya. Semenjak pandemi ini, kita juga pemasukannya pemasukan juga jadi berkurang ya, nggak cuma guru doang sih, semuanya juga ini udah mendunia, udah menyeluruh. Terus ya ngajar juga jadi muridnya bisa ya bilang ya berkurang ya, karena kan namanya TK kalau daring jarang yang daftar juga, jadi ya paling ngelanjutin yang kemarin aja. Nah terus makanya jadi sekarang ngambilnya dagang yang bisa didagangin, terutama sih kebutuhan ya, kayak peralatan rumah tangga, kayak sapu, terus kayak ya sabun. Karena modal yang minim kan kita ngejualin barang orang, jadi bisa dibilang sih tanpa modal ya. Jadi kita beli sesuai yang pesanan aja gitu. Karena kan kalau kita nyetok, pertama resikonya juga lebih gede karena pasti muternya lama juga. Lumayan ya, alhamdulillah sih lumayan, buat nambah-nambahin buat makan ya lumayan. Ya tergantung sih, berarti 10% keuntungannya setiap satu barang. Tapi yang nggak nentu sih, nggak 10% juga kan, kita lihat barangnya dulu. Kalau misalnya dia dijualnya tuh pantas dengan harga segitu gitu. Secara online lewat WhatsApp grup, status WA, Facebook, grup-grup yang di Facebook, di marketplace ya terutama. Pesan Teti buat masyarakat ya, tetap optimis, tetap jangan terlalu dipikirin banget, dijalanin aja. Yang penting kita makan makanan yang sehat, olahraga. Ya pokoknya semua berawal dari pikiran. Kalau pikirannya kita takut banget, bisa jadi itu bisa jadi terjadi sama kita. Tapi kalau pikiran kita positive thinking, pokoknya kita ngerasa pokoknya jauh. Kan kita juga udah ngejalanin kayak hidup sehat ya. Pokoknya setiap ada kesempatan ambil aja, mau gede besar kecil penghasilan atau keuntungan, ya pokoknya yang penting ambil aja dulu. Pendengar, semua masyarakat dari latar belakang profesi dan pekerjaan apapun bisa mengambil peluang di tengah pandemi jika berpikiran positif dan sehat dengan selalu patuh protokol kesehatan. Yuk, saatnya bangkit dari COVID-19 menuju masyarakat produktif. Tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan jauhi kerumunan ya. Bagaimana dengan Anda? Sudah kepikiran peluang kreatif apa yang akan Anda ambil dan pastinya menguntungkan?